semuanya, selamat datang di channel Dota Vlog cuy. Apa kabar kalian semua cuy? Semoga dalam keadaan baik-baik aja tentunya cuy ya. Oke, jangan lupa subscribe cuy channel Dota Vlog cuy. Mau follow Instagram Dota Vlog juga silakan @DotaVlog cuy. Mau follow Instagram saya juga silakan @Bonaventura Aditya cuy. Yang paling terpenting itu adalah jangan lupa subscribe ya tentunya cuy ya. Supaya channel Dota Vlog ini terus berkembang ya cuy ya. Kita sudah merambah dunia YouTube udah setahun lebih nih cuy ya. Ya semoga cepat termonetisasi ya cuy ya. Amin amin amin. Oke, sesuai dengan judul yang kita bahas, itu kita akan membahas mengenai Honda. Nah, ini luar biasa ya, Honda mengeluarkan produk terbarunya cuy ya, yang berlabel seperti motor sport adventure, yaitu Honda CB200X cuy. Kita akan melakukan review singkat cuy ya. Cuman kita akan mereviewnya secara dengan lihat-lihat gambar ya cuy ya, karena kita belum masuk Indonesia ya. Kita nggak tahu nih apakah masuk di Indonesia kah atau enggak kah ya, coba kita bahas aja cuy ya. Oke, sebelum kita bahas cuy ya, di Honda 200X ini ada 3 varian warna cuy. Yang pertama itu adalah warna merah yang akan kita bahas tentunya, dengan ada 2 kombinasi dengan warna grey ya. Kemudian ada yang warna hitam matte kalau nggak salah, dengan kombinasi sama juga dengan warna grey. Dan juga yang paling unik menurut saya ini warnanya itu adalah brown matte, itu dengan kombinasi warna gold ya. Itu menurut saya yang paling langka nanti. Dan seperti ini ya, 3 kombinasi warna dari Honda CB200X cuy. Oke, jadi pada saat peluncuran pertama di Honda India, ingat cuy ya, ini di Honda India cuy ya, jadi belum masuk Indonesia dan kita nggak tahu apakah masuk atau tidak Indonesia. Meluncurkan generasi terbaru yaitu motorsport adventure, yaitu Honda CB200X cuy. Jadi motor ini berbasis seri-seri X gitulah cuy ya. Jadi seperti Honda abangnya ya, Honda CB500X, Honda CB400X. Namun bedanya dengan Honda CB200X ini adalah yaitu terbilang dari sasis dan juga mesin cuy ya. Walaupun memang desainnya sangat terlihat mirip ya, untuk bagian sasis dan mesin sangat beda jauh cuy ya, karena mesin dan sasisnya ini menggunakan Hornet 2.0, yaitu Honda Hornet 2.0 yang ada di India cuy. Seperti ini gambar motornya cuy, itu meluncur di India. Di Indonesia tidak ada Honda Hornet 2.0 setahu saya cuy ya. Dan untuk desainnya sih sekilas ya cuy ya, saya lihat-lihat ini gokil sih ya. Kalau misalnya masuk ke Indonesia menurut saya akan cukup laris ya cuy ya, dengan desain seperti itu ya cuy ya. Otomatis kayaknya akan lebih murah dari Honda CB500X dan 400X ya cuy ya, karena ini berlebar CB200X. Oke cuy, untuk bagian depan, desain depan bodinya cuy ya, ini udah pasti terlihat dengan desain motor adventure ya cuy ya, dengan motor model adventure ya, memang seperti ini bentuknya ya, dengan kesan firing full sampai atas, menempel ke bodi depan atas sampai lampu sampai bodi depan. Dan di bawah lampunya itu ada seperti moncong bebek cuy. Dan sekilas menurut saya moncong bebeknya ya seperti motor saya Honda CS1 ya, karena jujur motor saya memang terinspirasi dari Honda CB500X cuy ya. Kemudian untuk bagian visornya ini memang visornya lebih tinggi ya cuy ya, dengan berlabel TAL visor cuy. Untuk visor tinggi ini memang lebih ke motor touring ya, memang style motor touring itu adalah dengan visor tinggi, dengan fungsi untuk menahan angin agar tidak langsung kena badan kita ya cuy ya, agar kita lebih tahan juga, karena jarak kalau touring biasanya jauh-jauh terus ya. Oke, langsung kita bahas ke suspensi ya. Untuk suspensinya itu sendiri ini sangat berbeda dengan suspensi CB500X maupun CB400X yang sudah disebar di dunia cuy ya. Karena mereka berdua ini menggunakan suspensi teleskopik, berbeda dengan CB200X cuy. Mereka menggunakan upside down golden font ya, gokil sih ini. Dengan harga seperti itu sudah menggunakan upside down, otomatis enak banget ya cuy ya, dengan kemungkinan ukuran sekitar 37 mm dengan menggunakan SOA cuy. Kemudian untuk menggunakan suspensi belakang itu menggunakan monoshock cuy, namun dia tidak menggunakan rolling ya, seperti motor saya ini. Motor saya tidak menggunakan rolling ya cuy ya, dia tidak menggunakan rolling. Mungkin
Alasan tidak menggunakannya Prolink mungkin menurut saya untuk menekan budget ya, agar harganya bisa seminimal mungkin ya cuy ya. Oke, langsung kita ke pengereman. Untuk pengereman bagian depan sudah menggunakan ABS cuy, namun masih menggunakan single channel ya. Karena untuk bagian belakang, pengereman belakang tidak menggunakan ABS, sedangkan depan tetap menggunakan ABS, makanya itu harganya bisa ditekan lagi ya cuy ya. Oke, lanjut untuk bagian velg ya. Untuk bagian velg ini menggunakan seperti palang Y ya cuy ya, seperti palang Y. Kemudian untuk ringnya ini, ring depan belakang uniknya sama cuy ya. Tumben motor Honda Adventure ini dengan ring depan belakang bannya sama ya. Biasanya kan ring depan, ring belakang untuk Honda Adventure biasanya berbeda sih setahu saya. Mungkin ini untuk menekan cost juga ya, supaya harganya biar lebih murah dengan satu desain dan satu tipe cuy ya. Oke, lanjut ke bagian ban depan. Untuk bagian depan, ban depan itu menggunakan ban dual purpose, yang artinya itu adalah semi ban tahu. Untuk di aspal bisa, di jalan tanah-tanah bisa, dengan ukuran ban depan itu sekitar 110/70, sedangkan ban belakang itu menggunakan 140/70 juga, ring 17 cuy ya. Oke, untuk bagian spakbor depan, depan nih modelnya agresif ya cuy ya. Kemudian menggunakan warna two tone cuy, gokil nih. Untuk menggunakan warna merah glossy untuk yang saat ini kita bahas, dan juga warna hitam doff. Ini nggak tahu nih hitam doffnya tuh apakah dengan bodi kasar kah atau bodi halus, saya nggak tahu ya. Kemudian untuk bagian cover engine ya, untuk bagian bawah tuh dia ternyata ada cover engine cuy. Keren sih, ini ada cover engine yang bentuknya yang seperti ini, banyak lubang-lubangnya dengan desain garis-garis dengan tekukannya ya. Cuman saya nggak tahu nih apakah dengan bahan full plastik kah atau full besi ya, kita nggak tahu ya. Next, untuk bodi samping ya, untuk bodi samping depan ini, nah ini yang gokil, kok bisa mirip sekilas ya. Honda CB500X, 400X dan CB200X ini sekilas mirip dengan Honda CS1 bodi sampingnya cuy. Apakah CS1 menjelma murahnya Honda CB-X? Mungkin ya, nggak tahu juga sih. Oke, tapi ini keren banget sih, banyak kisi-kisinya juga cuy ya. Lanjut, untuk kita akan langsung membahas bagian mesin. Ini yang paling utama cuy ya. Ini memang Honda CB200X ini mengambil mesin Honda Hornet 2.0 ya cuy ya. Walaupun dia berlabel dengan CB200X, namun secara tertulis dia kapasitas mesinnya itu adalah sekitar 184.4 cc cuy ya, dengan teknologi PGM FI full injection ya, menggunakan 4 stroke ya, dan juga 5 speed cuy ya. 185 cc ya, sekitar 84 cc ya, 5 speed oke lah, cukup lah menurut saya. Kemudian untuk powernya sekitar 17 horsepower dan torsinya itu sekitar 16,1 Nm cuy. Oke, lanjut untuk bagian tangki. Nah, ini bagian tangki keren sih menurut saya, bentuknya kayak seperti nggak mengotak banget sih, jadi seperti CB menurut saya. Untuk tangki ini kita lihat seperti menggunakan cover kondom ya. Tapi nggak tahu ini apakah full tangki kah atau dikasih cover lagi, saya nggak tahu. Kemudian ada stiker stiker 200X dengan kapasitas bensin sekitar 12 liter cuy. Kemudian untuk dari sampingnya, jujur dari bagian samping ini keren banget cuy ya, kesan padatnya itu dapet banget ya, jadi tidak ada bodi-bodi kopong yang benar-benar terlihat kosong banget, ini semua tertutup oleh bodi dan cakep banget cuy. Untuk knalpot minimalis nih menurut saya ini ya, karena dia dengan knalpot yang cukup kecil, lebih pendek banget ya. Knalpot saya kan panjang gitu ya, dia hampir setengahnya knalpot motor saya itu lebih pendek. Kemudian ada covernya juga warnanya aluminium cuy. Kemudian untuk bagian swing arm ya, untuk swing armnya ini masih menggunakan swing arm kotak cuy ya, tidak menggunakan swing arm banana. Mungkin untuk menekan budget juga cuy ya. Tapi setelah saya lihat-lihat sih ya, dari beberapa motor Honda Touring itu kebanyakan mereka menggunakan swing arm itu kotak cuy, tidak banana. Mungkin untuk menekan budget juga, dan mungkin si swing arm kotak ini lebih tahan lama cuy, lebih kuat lah intinya ya. Kemudian untuk bagian footstep belakang ini menurut saya sangat unik cuy ya,
karena berbeda dengan Indonesia, karena di Indonesia ini biasanya menggunakan aluminium diecast ya. Kalau untuk CB200X yang India ini, dia menggunakan pipa bulat cuy, yang sekilas saya lihat ini seperti dilas ke si sasisnya motor ini, namun si footstepnya ini nggak ada rubber, jadi full besi aja. Kemudian footstepnya depan itu ciri khasnya Honda seperti biasa, seperti itu. Kemudian untuk jok, nah untuk joknya ini dia seperti dibagi ya cuy ya, dibagi dua gitu, di bawah untuk depan, bagian atas untuk penumpang. Dan gokilnya lagi untuk bagian penumpang ini rata cuy ya, nggak turun gini, ini keren sih. Jadi membuat si penumpang juga nyaman, otomatis si pengendara juga akan nyaman dengan posisi duduk yang seperti itu cuy ya. Nah untuk bagian lampu LED, full LED cuy. Untuk bagian depan, belakang full LED ya. Untuk bagian belakang itu lampu LED stop lampnya itu mirip dengan Honda Hornet T4X ya, seperti itu gambarnya cuy ya. Kemudian untuk lampu utamanya itu seperti CB500 ya, seperti bentuk V gitu ya cuy ya. Dan yang menarik sih menurut saya itu adalah lampu sen depan cuy. Kenapa? Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, lampu sen depannya ini ada posisinya tidak di bodi, tidak di samping lampu, tapi di handguard. Dia masuk di handguard, gokil sih ini ya. Seperti motor-motor sport bike yang gede-gede itu kan ada yang 1000 cc itu kan ada yang di handguard juga ya, di merek sebelah. Kemudian untuk speedometernya cuy ya, untuk speedometernya menurut saya sangat minimalis dengan ada unsur-unsur sinar warna biru, karena di speedonya ini menggunakan negatif LED cuy ya. Jadi seperti motor saya juga negatif LED, yang sebelumnya positif saya ubah ke negatif. Kemudian di speedometernya itu ada gear indikator, indikator bensin, jam digital, kemudian ada indikator aki dan juga ada engine checker. Oke, untuk bagian holder itu dia ada memiliki lampu hazard juga cuy, ada engine stop juga. Kemudian yang gokilnya lagi itu adalah kuncinya. Nah kuncinya ini berbeda sekali dengan Indonesia. Indonesia menurut saya sudah dihilangkan ya, karena yang di Indonesia biasanya sih mereka di dekat speedo ya, tapi untuk saat ini yang India ini, yang CB200X ini ada di tangki cuy, gokil sih ini ya. Kemudian untuk bobotnya itu ada sekitar 147 kg cuy ya, jadi cukup berat ya, karena teman-teman tahu sendiri ya, dengan mesin yang kapasitas cukup besar ya, otomatis engine-nya tersebut ya pastinya lebih berat dong ya, otomatis bobotnya juga akan lebih besar ya, seperti itu. Oke cuy, jadi dari menurut saya sih udah semua ya, udah cukup lengkap menurut saya, udah ya singkat padat dan jelas. Oke, jadi menurut saya sih dengan power yang seperti itu, dengan 17 HP menurut saya untuk cukup banget ya, sangat-sangat cukup dengan 5 speed juga untuk dibawa touring harian, karena kita orang-orang touring memang bukan untuk ke top speed ya, jarang banget untuk kita bawa ngebut-ngebut tuh jarang. Yang penting anak-anak touring sih lebih kenyamanan ya, kenyamanan berkendara, karena kita makainya bukan sejam 2 jam, bisa lebih 5 jam 6 jam, apalagi jaraknya antar pulau, antar provinsi dan lain sebagainya. Oke, ini kan diproduksi di India, apakah mungkin diproduksi di Indonesia? Kita nggak tahu cuy ya. Ya semoga aja diproduksi di Indonesia cuy, tapi mungkin agar lebih harganya lebih murah, tidak terlalu mahal, mungkin menggunakan Honda Verza sasis dan mesinnya, Honda CB mungkin ya sasis dan mesinnya, CBR mungkin, Honda Sonic mungkin ya. Semoga aja terrealisasi dengan sasis dan mesin yang sudah ada, tinggal ganti bentuk bodi dan lain sebagainya, itu udah mantap cuy. Kemudian yang saya shock itu adalah harganya cuy, karena kenapa ya, harganya di India sana kalau di rupiahkan itu 27 juta 27 juta dapat motor seperti itu cuy. Itu sih gokil sih cuy ya, dengan harga segitu sudah dapat motor adventure touring dengan full lengkap dengan seperti itu udah luar biasa murah sih. Kalau misalnya di Indonesia dengan harga segitu 27 juta dapat hal-hal di CB200X, itu dijamin laris sih ya, laris parah sih itu menurut saya. Cuman kalau misalnya Indonesia build up ke India, kemungkinan
harga pasti akan melonjak naik sih ya. Seperti Honda PCX juga kan dulu kan harganya cukup tinggi, kemungkinannya juga masuk ke Indonesia dengan build up mungkinan harga 40-an ke atas mungkin. Ya semoga aja terrealisasi di pabrikan di Indonesia dan mulai dijajal-jajal di Indonesia ya, semoga aja cuy ya. Mungkin apakah masuk di Indonesia? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu pasti. Dan juga saya dengar kabar katanya build up terakhir India itu adalah Honda Mega Pro. Tapi saya nggak tahu ya. Saya dapat info dari orang Honda juga, katanya build up terakhir itu adalah Honda Mega Pro. Tapi nggak tahu Mega Pro yang mana ya. Kalau nggak build up ya produksi lokal aja lah di sini di Indonesia, di Tangerang tuh. Di Tangerang kalau nggak salah ada pabriknya ya. Semoga terrealisasi cuy ya. Mungkin dari keseluruhan dari saya untuk desainnya udah gokil, udah keren. Power cukup untuk anak touring ya, ini gokil sih, luar biasa. Oke, mungkin cukup sekian review singkat seperti ini. Saya baru pertama kali nge-review motor yang tidak ada motornya dengan gambar-gambar. Mohon maaf jika gambar-gambarnya kurang pas atau reviewnya kurang lengkap. Mungkin teman-teman kalau ada bertanya-tanya silahkan langsung komen di bawah, atau mungkin ada tambahan silahkan langsung komen aja di bawah cuy, saya pasti akan terima cuy. Oke, mungkin cukup review Honda CB200X ini cuy. Sampai jumpa di video selanjutnya cuy. Salam Dota Vlog and peace bro. Bye bye. Thank you.